Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kalian semua, kelas 10 IPS 1. Oke, sebelum pelajaran dimulai, langkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa ketua kelasnya atau wakil ketua kelas. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, saya absen dulu ya. Aisyah, Hadir, Pak. Arinda, Hadir, Pak. Aska, Hadir, Pak. Baskara, Hadir, Pak. Kalista, Hadir, Pak. Dava, Hadir, Pak. Dava F. Sugiarto, Hadir, Pak. Deko, mana Deko? Belum. Devin, Hadir, Pak. Devian, Hadir, Pak. Fahira, Hadir, Pak. Paris, belum. Ferdi, Hadir, Pak. Eskel, Manuel, Inaya, Ijat, Hadir, Pak. Kesia, Hadir, Pak. Anza, Hadir, Pak. Kinan, Hadir, Pak. Aini, Hadir, Pak. Nabil, Hadir, Pak. Semi, Nabila, Hadir, Pak. Nafila, Hadir, Nailal, Namira, Natrayu, Hadir, Pak. Nita, Hadir, Pak. Raimah, hadir ya. Rehan Fajar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wah, tempatnya beda lagi dia. Di Goa. Rehan Adiska, Hadir, Pak. Rio Marcelio, Rizky Agung, Salwa, ada Talita, Mena. Hadir, Pak. Oke, ada 3 yang tidak hadir ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan share materinya. Oke, di materinya yang akan pada siang ini Pak Yuda akan sampaikan etika pergaulan dengan teman sebaya. Tujuannya agar kita dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat ya. Jadi dalam pergaulan itu juga ada etikanya walaupun dengan teman sebaya. Teman sebaya itu ya kayak kalian yang di sini sama teman-teman, itu namanya teman sebaya ya. Kalau sama orang tua bukan teman sebaya lagi ya, berbeda. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, ini kita ada sedikit games atau tebak-tebakan ya. Silakan yang bisa jawab boleh langsung jawab ya. Ini gambar pertama yang sebelah kanan dan kiri. Gambar apakah jumlahnya berapa, apa ukurannya sama? Yo, siapa yang nih di sebelah kiri ini ada apa aja? Ya, sebutkan. Ya, siapa yang bisa jawab? Rehan nih, kayaknya nih menatap. Yang sebelah kiri ya, Han.
Berarti sebelah kanan kamu kali ya. Ini ada apa aja? Ada burung, Pak. Yang mana? Oke, Ada 5 burung, 1 pohon. oh iya, betul. Yang sebelah kanan, apakah bunga semua? Bunga sama kupu-kupu, Pak. Oke, betul Dava. Oke, Dava, yang ini atau yang lain silakan. Ada 8. Sebelah kiri, yang kanan ada 7. Yo, selain Dava, yang lain. Tapi kalau Dava mau nebak lagi juga nggak apa-apa. Yang wanitanya, saya jawab. Ayo, udah ada tandanya. Ini yang sebelah kiri apa aja nih? Ada 8. Tahu gak? Yang kanan ada 7. Ayo. Ayo. Coba Dava, mungkin Dava bisa bantu lagi teman-teman. Agak susah ya yang ini ya. Oke, ada bisa gak? Oke, kalau nggak ada nih, ya di situ ada burung juga. Ada apa nih di matanya? Di mata itu ada apanya tuh Nita? Ini apa nih di matanya nih? Ada wanita sama bayinya, yang di bawah ada binatang anjing ya. Tuh yang sebelah kanan, ini di matanya juga ada. Itu banyak ada di mata ya. Yang di sini ada gambar manusianya. Oke, kita lanjut. Sebelum ke pengertiannya, kita akan nonton dulu videonya. Nah, ini mohon videonya dicermati. Nanti silakan yang mau menanggapi atau mau kasih masukan. Terlihat gak videonya? Halo. Ada gak? Ada suaranya gak? Ya, ini salah satu contohnya ya. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, tuh ada gak tuh kalau di sekolah kayak gitu tuh?
Nah, ini juga ya, salah satu contohnya. Oke, itu dari contoh ketika pergaulan dengan teman sebaya ya. Ada beberapa contoh mungkin yang kamu dapatkan atau yang kamu bisa simpulkan itu apa? Ayo, coba Rihan dulu ya. Ini Rihan apaan? Kayak kamu aktif nih. Yang kamu dapat simpulkan apaan tadi dari video tersebut? Ayo Rihan. Gimana Han? Menurut kamu gimana? Mana Rihan? Kenapa, Pak? Menurut kamu apa tadi yang kamu dapatkan dari video tersebut? Kayaknya putus-putus ya dia. Oke, ini ada pengertiannya. Coba Dava baca Dava F Sugiarto.
Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dengan kelompok sebaya atau peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Oke, terima kasih Dava. Oke, jadi apa yang disampaikan Dava betul ya. Etika pergaulan itu yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan. Ya seperti contoh-contoh yang tadi ya. Jadi ada normanya. Jadi berkendara pakai helm dulu. Nah, contohnya kayak ke sekolah nanti ya. Kalau ke Halim tuh mesti pakai helm. Terus knalpotnya juga nggak boleh berisik ya. Terus juga mesti pakai sarung tangan juga ya. Pakai sepatu. Nah, kalau misalkan kegiatan eskul dan lain-lain itu nggak boleh pakai celana pendek biasanya. Ya, itu contoh-contohnya. Lanjut. Oke, dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan instansi manusia, yaitu kebutuhan sosial. Oke, coba Devin, baca Devin. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia, yaitu kebutuhan sosial seperti pertama kebutuhan akan pengakuan sosial, need for affiliation. Dua, kebutuhan akan keterikatan, persaudaraan, dan cinta kasih, belongingness on love needs. Tiga, kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, atau safety needs. Keempat, kebutuhan akan kebebasan, independence. 5, kebutuhan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain, self-esteem needs. Oke, terima kasih Devin ya. Apa yang disebutkan Devin ya, betul ya. Satu, kebutuhan akan pengakuan sosial. Oke, siapa yang tahu contohnya? Yang tahu gak? Apa sih kebutuhan akan pengakuan sosial? Ada yang tahu? Yo. Oke, kebutuhan akan pengakuan sosial itu dapat diterima dimanapun, di lingkungan manapun ya. Jadi ketika kalian bergaul, misalkan main ke anak IPA itu bisa diterima, main ke anak IPS 2 bisa diterima. Nah, itu dapat pengakuan sosial. Main ke RT sebelah dapat diterima, main ke lingkungan sebelah itu dapat terima. Nah, itu adalah contohnya. Yang kedua, kebutuhan akan ketertarikan, persaudaraan, dan cinta kasih. Coba kedua, ini bisa jawab apa maksudnya? Han, bisa gak Han? Kedua itu maksudnya apa Han? Yang nomor 2, Pak. Iya. Itu kayak kebutuhan akan persahabat. Kayak ini Pak yang ada di lingkungan sekitar kayak lingkungan kelas. Cowok sama cowok apa cewek sama cewek? Apa cowok sama cewek? Cowok cewek ya, Pak. Oh, ke cowok cewek. Kan kesetaraan gender. Ya, jadi betul kata Rian, kebutuhan akan ketertarikan. Misalkan kalau misalkan sudah sekolah itu ya biasa anak-anak sekolah ya. Ada yang menganggapnya persaudaraan ya kan, sama kakak kelas biasanya ya kan, ini kakak gue nih ya, di sekolah gitu, dan penuh cinta kasih kayak gitu ya. Atau enggak kalau misalkan sesama kelas 10 biasanya ya ada yang suka nih sama anak IPA atau anak IPA yang suka sama anak IPS. Oke, yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman, perlindungan. Nah, ini contohnya apa? Yo, yang cewek bisa gak? Coba Salwa. Salwa udah ada belum? Ayo Salwa, kebutuhan akan rasa aman itu apa? Kamu aman gak? Apa ya ada yang udah jagain belum?
Nah, oh belum ada yang jagain Salwa, berarti masih jomblo gitu. Maksudnya gitu ya, nomor 3 ya? Maksudnya nomor 3 gitu gak sih? Kebutuhan rasa aman. Nah, ada yang jagain ya. Jadi kebutuhan rasa aman itu ya maksudnya lingkungan ya. Lingkungannya aman, ya itu punya teman yang bisa saling menjaga ya. Nah, misalkan punya cowok juga gitu. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Nah, coba yang lain. Tahu gak? Ini tahu ini kebutuhan akan kebebasan. Butuh bebas, Pak. Gak usah dikekang-kekang. Saya mau malam mingguan sampai pagi. Kayak gitu bukan ini. Kalau ini mana nih ini? Kebebasan berpendapat gitu kan. Oh, kebebasan berpendapat, terus kebebasan memutuskan ya. Iya, berekspresi. Nah, ya betul apa kata ini. Jadi kebebasan ekspresi, kebebasan untuk melakukan sesuatu yang positif tapi ya, gitu loh. Yang kelima, kebutuhan akan kediriaskan untuk dari yang lain. Nah, ini sangat penting nih, ya. Jadi kebutuhan akan dihargai diri untuk dihargai orang yang lain. Nah, ini contohnya nih, yang lain on cam, yang lain teman-temannya nggak ada yang on cam. Nah, itu ya mestinya satu on cam semua tuh. Oke. Nah, ini contoh manfaat persahabatan ya. Menambah rasa pertemanan, tolong menolong, sering ditolong orang lain. Nah, kalau kita misalkan baik sama orang lain, itu pasti nanti ke depannya atau dimanapun pasti juga ada yang baik juga sama kita. Ya, nah meningkatkan rasa percaya diri nih. Nah, ya, nih walaupun terlihat gemuk, tapi dia mengaca kalau dia tuh suspek. Nah, apa-apa ya. Jadi diubah mindsetnya dulu diubah ya. Walaupun belum terlaksana tapi mindsetnya diubah. Oke, ini 10 langkah menjalin persahabatan. Oke, hargailah sahabatmu ya. Jadi saling menghargai itu sangat penting. Misalkan apa, ayo, tahu gak? Hargai sahabatmu. Ya, misalkan gini, teman kamu beliin kamu kado, walaupun kadonya nggak seberapa, tapi kamu pakai, kamu tunjukin. Nah, itu salah satu hargai sahabat. Jangan sampai nanti dibeli kado, kadonya dikasih ke temennya lagi atau kasih ke cowoknya atau ke ceweknya. Nah, itu yang tidak menghargai sahabat. Nah, yang kedua, berikan dorongan. Misalkan ada teman kamu yang nilai ujiannya jelek, kasih semangat. Ya, jangan dinambah dijelek-jelekin. Masa soalnya gampang, nilainya jelek, yang lain aja bagus. Nggak boleh kayak gitu. Makanya kan Pak Yuda sering kasih nilai itu, ngasih tahu nilai WA chat pribadi satu-satu. Nanti kalau misalkan langsung dikasih semua di grup, bisa jadi ada yang jelek nilainya gitu. Terus aja dicurigain ya, apalagi jelek ya. Jadi sesama teman sebaya wajib nih kasih semangat ya, supaya nanti tujuannya tuh bisa ya, bisa jadi ringan atau nggak bisa jadi dua-duanya mendapatkan PTN di tempat yang sama tuh. Yang ketiga, nah coba Nafilah, contohnya apa nanti Nafilah 3? Bersedia memaafkan. Ayo Nafilah. Itu dulu mic-nya. Apa Nafilah? Iya, Pak.
Ini kasih contohnya, Pak. Ya, bersedia memaafkan itu apa sih? Bersedia maafkan kayak misalkan temannya buat kesalahan, tapi dimaafin. Walaupun Oke, kesalahannya besar. jadi apa yang disampaikan adalah memaafkan teman walaupun kesalahannya itu sangat berat atau kesalahannya itu udah fatal banget ya, karena mungkin sahabat jadi dimaafkan gitu ya kan, karena pasti setiap manusia punya rasa salah juga, saling ya, nggak semuanya manusia itu tidak ada salahnya, pasti setiap manusia itu pasti ada hilaf atau salahnya ya. Jadi kita sebagai teman sebaya mesti memaafkan ya, nggak boleh dendam, nggak boleh nanti walaupun yaudah pemaafin tapi di belakang menusuk gitu ya kan. Nah, menusuk itu dalam arti diomongin, dijelek-jelekin, difitnah, foto-fotonya dibikin ya nggak bagus, hal-hal yang negatif, tulis-tulisan negatif ya kan. Nah itu yang memaafkan tapi tidak ikhlas. Nah ini jangan tinggalkan sahabatmu. Biasanya kalau poin 4 ini terjadi ketika sudah lulus SMA ya, biasanya lupa nanti sama sahabatnya. Bisa jadi nanti ketika kalian udah sukses kuliah di UI atau kuliah di UGM, kalian tidak mau berteman dengan temanmu yang waktu SMA dia kuliahnya swasta. Enggak, saya maunya berteman sama yang satu PTN aja di UI atau enggak di UGM, walaupun itu teman SMA kamu. Nah ya, jadi nggak boleh gitu. Apapun kondisinya, apapun nanti kedepannya kayak gimana, semua udah kehendak Tuhan ya, rezekinya di mana segala macam itu tetap sahabat kamu, kurangnya kayak gimana, dia mau jadi apa ya, itu tetap sahabat atau teman-teman kalian. Oke, jadilah sahabat yang dapat diandalkan ya. Jadi maksudnya 5 ini sahabat yang dapat diandalkan itu bukan sahabat waktu ulangan. Nah, lu waktu ulangan sahabat gua, tapi ketika udah nggak ulangan bukan sahabat gua. Nah itu jangan kayak gitu ya. Jadi yang diandalkan itu ya saling menutupi kekurangan ya, bisa menghandle misalkan kasih bantuan, kasih semangat, kasih motivasi gitu kan, ketika salah satunya lagi misalkan putus cinta atau nilainya nggak bagus ya, bukan mengandalkan ke kantin sana beli makanan, nah ini beliin es dong nih, nah itu bukan mengandalkan atau tapi itu memanfaatkan ya. Yang keenam, coba yang belum nih, jangan mengontrol sahabatmu. Nah maksudnya apa tuh Kalista? Jangan mengontrol sahabatmu, apa tuh maksudnya? Tahu gak Kalista? Jadi kalau misalnya kita kesal sama orang, terus kayak nyuruh sahabat kita juga buat kesal sama orang itu kan seharusnya nggak boleh kayak ngontrol gitu loh, Pak. Oh iya betul, itu pengalaman pribadi apa emang Enggak. enggak ya, bukan pengalaman pribadi ya, tapi ya apa sedikit. Dulu saya yang digituin, Pak. Oh siang banget di SMP. Iya, SMP mana emangnya? saya di 195 Di Cipinang, bukan? di dekat rumah sakit Grand Sawit. Oh iya BKKBN. Wah. Ya bukan, Durin Sawit. Oh ya pada mangkal yang di itu ya kalau malam-malam ya dekat ituan ya, apa tuh namanya itu, Kalista itu namanya apa dulu Pak? BKT, BKT. Pak. Oh iya BKT. Oh iya yang makan itu ya, keong ya. Keong apa sih itu tutut.
Rehan itu kalau itu malam situ. Ya betul kata Kalista, jangan mengontrol sahabatmu ya. Ya sahabat kamu itu bukan robot atau bukan topeng kesalahan kamu gitu loh ya kan. Jangan ya lu mesti kayak gini nih sedangkan yang ngomonginnya tidak sesuai gitu kan nama yang diomonginnya ya kan. Ya, jadi kan sahabat itu teman kalau emang dia mau curhat oke silakan kalian kasih masukan atau kasih pendapat, jangan temannya cerita atau temannya curhat lu sih ini harusnya lu kayak gini coba dulu ikutin ini enggak, belum tentu saran itu atau itu tepat atau sesuai ya dengan kebutuhan atau keinginan teman kamu yang lagi cerita tuh. Yang ketujuh, bergembira saat senang maupun susah. Nah, nih kayak gini nih, ini biasanya banyak terjadi di anak-anak. Giliran dapat kunci jawaban nggak bagi-bagi gitu kan. Dan matematika nggak ada kunci jawabannya, nanya lo ke gua. Nah itu dia tuh, ini biasanya jadi bad mood ya. Nah itu bergembira saat senang maupun susah. Jadi kita masih sama-sama gitu loh ya. Bukan berarti nilai jelek semuanya jelek, enggak gitu. Jadi semuanya ya ketika kita teman kita lagi kesulitan tugas atau apa ya semampunya kita bantu gitu ya. Jadi bisa nanti senang sama-sama. Oke. Yang ke-8. Coba Salwa yang ke-8. Mana Salwa nih? Kawak mulu. Tuh. Oke, hargailah dia apa adanya ya. Ya, mau temennya seperti apa ya. Itu mesti hargain ya kan. Mau dia kayak gimana, mau ya ada contoh-contohnya ya kan. Wah, Pak dia ngomongnya Jawa banget Pak, ya tetap hargain, emang dia udah di sananya seperti itu tuh ya kan. Pak dia Jawanya medok Pak gitu kan, Pak dia dari kampung Pak, nah itu tetap hargai apa adanya ya kan, kondisinya kayak gimana itu tetap teman kamu di kelas ya, walaupun nanti ada di kelas seperti itu tetap mau dia nakal mau apa tetap teman kamu, tapi jangan diikuti nakalnya ya kan. Pak dia nakal Pak, saya nggak mau temennya, jangan, tetap temenin tapi tidak diikuti gitu. Oke, berusaha menjaga rahasia. Nah ini juga jika ada teman merasa wah ini privasi ya, tapi nah itu tetap dijaga tuh. Tapi kalau misalkan itu nggak privasi ya tanya dulu temennya ya, yang ini berbentuk aib ya. Aib itu biasanya hal-hal yang sangat riskan untuk diceritakan ke publik ya. Tuh, jadi misalkan apa nih biasanya kalau anak SMA itu apa aibnya ya? Oh, jalan sama ceweknya di BKT tuh. Kan aib itu aib bukan tuh. Nah, ketemu di kafe gitu kan, difotoin, jangan deh ceritain gitu kan. Nah itu juga ya kita harus menjaga privasi walaupun sama-sama kita juga punya privasi juga satu sama lain. Nah ini adalah ini, jangan paksakan kehendak ya. Nah ini biasanya nih ada kelompok wah ini mestinya kayak gini nih segala macam ya kan. Nah itu nggak boleh ya. Jadi mesti diputuskan sama-sama ketika ada belajar kelompok atau kegiatan yang seperti kelompok ya, buat kelompok atau ulangan segala macam, tugas-tugas ya. Jangan memaksakan teman kamu. Misalkan
udah tembak aja dia pasti mau sama lu segala macam. Nggak boleh tuh maksa-maksain, nah itu nanti bikin sakit hati ya. Atau enggak misalkan main bola atau lomba apa kalah, ya kan, memaksakan gitu kan supaya menang kayak gimana nih, berbuat curang segala macam, itu juga tidak baik. Oke, ada sampai sini ada yang mau nanya? Ada? Oke, ini etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Pilihlah teman yang berakhlak baik, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, kembangkanlah sikap saling membantu dan berbicara dalam kelompok Anda. 4. Kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman sekelompok. 5. Jadikanlah sikap solidaritas semua buta di antara teman. Jadi semuanya teman, apapun suku, bahasa, budaya, ya kan, semuanya adalah teman yang solidaritas, teman yang melakukan tawuran. Jangan itu. 6. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Ya, ini tidak normal. Jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, diskusi, tugas-tugas, baik pribadi maupun kelompok. Oke, nah ini nanti ada kuis yang akan Pak Yuda berikan, nanti ada di web Akasa Belajar. Oke, sampai sini apakah paham? Halo? Oke, paham nggak? Paham, Pak. Oke, ada yang mau tanya? Ada? Oke, kalau nggak ada, siang ini Pak Yuda akhiri kegiatannya, tapi sebelum diakhiri kegiatannya, ketua kelas mimpin doa mengakhiri kegiatan. Ya, silakan ketua kelas. Ya, baik. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Utama, asal Jakarta, tugas mengajar di SMA Kelas 1 Arif dan Kusuma. Saya mahasiswa PPG Rajab 4 2021, jurusan bimbingan dan konseling. Ini kartu saya. Pada siang ini tanggal 6 Desember 2021, saya akan mempraktikkan bimbingan klasikal dengan topik etika pergaulan dengan teman sebaya.